Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Allah, yaitu dalam Al-Quran, ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita memahaminya dengan pemahaman manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemahaman para sahabat. Ini nikmat Allah yang paling besar di antara nikmat yang lainnya. Oleh karena itu Abul Aliyah rahimahullahu taala mengatakan, la adri ayyun ni'mataini a'zam 'alayya fil Islam. Aku tidak tahu nikmat manakah yang paling besar di antara dua nikmat di dalam Islam ini. Saya tidak tahu mana yang paling besar. Yang pertama, id akhrajani Allah minasyirki ila tauhid. Allah keluarkan aku dari kesyirikan menuju tauhid. Wa akhrajani Allah minal bid'ah ila sunnah. Atau Allah Subhanahu wa taala keluarkan aku dari bid'ah menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu manakah yang paling besar di antara dua nikmat ini. Yang jelas keduanya sangat besar. Oleh karena itu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syukur pula. Syukur itu sendiri membutuhkan syukur. Oleh karena itu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap penghujung salat, bisa sebelum salam atau bisa setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk menyebutmu, wa syukrika, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Maka dengan demikian syukur itu sendiri membutuhkan syukur lagi. Karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu bersyukur. Bayangkan betapa banyak orang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, rezeki yang melimpah ruah, jabatan, kedudukan, anak, istri, rumah, tanah, kendaraan. Apakah semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya? Tidak semuanya. Tidak semua mampu bersyukur. Nah, oleh karena itu syukur itu sendiri membutuhkan syukur lagi. Maka kita minta kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku
untuk menyebutmu, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah untuk beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Maka nikmat kita talabul ilm, menuntut ilmu, nikmat yang paling besar para ikhwan. Nikmat yang paling besar para jamaah muslimin dan muslimah. Karena ingat, kita mempelajari ilmu dinul Islam, agama Islam ini merupakan kewajiban yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin. Ilmu apa? Ilmu qala Allah. Ilmu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa? Qala sahabah. Apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema kajian kita sederhana, tetapi untuk membabit tadzkir, mengingatkan kita, sehingga dengan kita memahami hal ini, maka umat Islam akan bersatu di muka bumi ini. Kemudian umatnya akan jaya, kemudian tidak akan banyak ketimpangan, kemudian tidak akan banyak penyelewengan dalam Islam, yaitu wajibnya seorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan wajibnya dia pahami dengan pemahamannya sahabat. Sekarang banyak orang memakai Quran, banyak memakai hadis, tapi apa? Pakai akalnya dia memahami. Atau apa? Dia pakai kelompoknya dia memahami. Atau apa? Pakai rakyunya dia memahami. Sehingga apa? Ayat-ayat. Karena bisa dipalsukan ayat. Kalau hadis masih banyak dipalsukan. Ayat-ayat. Tetapi apa? Memahaminya tidak lurus, sehingga menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim menjelaskan terjadinya al-furqah, perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, atau banyaknya kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, innama aujabathumut ta'wil. Karena apa? Karena penafsiran. Penafsiran. Ya. Maka lihat kelompok Islam yang pertama kali mental dari Islam. Karena apa? Karena takwil. Karena takwil, penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsirannya Rasul maupun penafsiran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita pahami metode beragama seperti ini, agama kita benar. Memahami Quran lurus, memahami hadis Nabi akan lurus. Cukuplah hal ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa bima ja'a 'anillah wa 'ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, kitabullah, wa 'ala muradillah, menurut kemauan Allah aku mengimaninya. Wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, wa ala muradi Rasulillah, menurut kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menyatukan persepsi kita, langkah kita beragama, bahkan persatuan kita dalam Islam, tegakkan hal ini, sepakati hal ini. Kitab Allah, sunnatus sahihah, hadis yang sahih, ala fahmi sahabah, dengan pemahamannya para sahabat. Baru kita akan bersatu. Sebab orang banyak ya menyelisihi yang hak dengan landasan apa? Oh, beda-beda pemahaman kita. Bagaimana hal seperti ini? Sementara Al-Quran satu, kemudian Rasulullah SAW satu, kemudian di kalangan para sahabat kenapa tidak terjadi perbedaan? Kenapa? Mereka sesuai dengan kaidah yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, mereka mengimani Quran sesuai dengan keinginan Allah. Mereka mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat yang salah menafsirkan ayat ditegur oleh sahabat yang lainnya.
Sebagaimana Ibnu Zubair salah memahami ayat, ya, wa man tawa fala junaha alaihi yattawafa bihima, tentang ayat inna safa wal marwah, sesungguhnya safa dan marwah min sya'airillah, ini merupakan syiar Allah, agama Allah, ajaran Allah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Ka'bah, ya, aw i'tamara umrah fala junaha alaihi ayat tawafa bihuma, tidak mengapa dia tawaf di antara keduanya. Nah, Abdullah bin Zubair mengira apa? Hal ini tawaf itu enggak apa-apa. Maka Aisyah mengatakan, bukan begitu wahai anak saudaraku, anak saudariku. Bukan begitu penafsiran ayat itu. Penafsiran ayat itu bahwa wajib dia tawaf antara sa'i antara Safa dan Marwah. Yang mana ayat ini meniadakan keganjilan yang ada di hati kaum muslimin karena Safa Marwah itu tempat patung dulu. Begitu datang Islam, dia sahabat ragu untuk sa'i. Maka ditiadakanlah dengan ayat itu. Fala junah, fala haraj, dan itu harus dia tawaf, harus dia sa'i antara Safa dan Marwah. Inilah ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bawakan beberapa dalil. Jadi banyaknya sedikit-sedikit muncul kelompok karena itu mereka pakai dalil qala Allah qala Rasul, tapi ala fahmi siapa? Pemahamannya siapa ini? Pemahaman baru, pemahaman lama, atau pemahamannya siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Ia mewajibkan kita untuk mengikuti pemahamannya sahabat ini. Pertama, kita ambil dalam surah At-Taubah ayat ke-100 yang jelas sekali. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." As-sabiqun, sabiq, yang terdahulu. Al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang ikut mereka dengan baik. Allah ridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Para ulama kita menegaskan bahwa sahabat mereka diridhai oleh Allah tanpa syarat. Begitu menjadi sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang belakangan untuk mendapat ridho Allah ada syaratnya, ittiba'uhum bi ihsan, ikut sahabat itu dengan baik. Ikut sahabat tersebut dengan baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kebaikan sahabat ini mutlak, bukan hanya satu bab. Mungkin bab akidah sahabat baik, kalau bab dakwah kurang baik, enggak ada itu. Semua bab Nabi SAW memuji. Nabi menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam hadis yang sahih Nabi katakan, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah zamanku. Tentunya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi manusia terbaik zaman Nabi, sahabat, kemudian setelahnya. Maka inilah dikatakan dia generasi yang pertama yang mulia, atau generasi yang mulia di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, kemudian juga dalam